Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Nadia Umabibah dan Nilna Rizky Bariroh dan Nafiatul Istiqomah akan menjelaskan tentang strategi belajar mengajar. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian strategi belajar mengajar, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru dan peserta didik atau siswa dalam belajar untuk mencapai suatu keefektifan dan keefisienan dalam belajar. Yang kedua, saya akan menjelaskan tujuan dari strategi belajar mengajar. Adanya strategi belajar mengajar yaitu yang pertama, tujuannya untuk mengajarkan kepada siswa bagaimana cara belajar, cara berpikir, dan cara memotivasi diri. Yang kedua yaitu untuk menjadikan manusia atau seorang peserta didik itu menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi pribadi yang mandiri sesuai dengan apa yang dia cita-citakan. Sekian dari penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Nilna Rizky Bariroh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya yaitu klasifikasi strategi pembelajaran. Klasifikasi strategi pembelajaran itu ada 5. Yang pertama yaitu pembelajaran secara langsung. Strategi ini langsung diarahkan oleh guru dan banyak yang menggunakan strategi ini. Strategi ini meliputi ceramah, tanya jawab, demonstrasi, latihan, dan drill. Untuk yang kedua yaitu pembelajaran secara tidak langsung. Pembelajaran ini sering disebut sebagai inquiry, induktif, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan penemuan. Pada strategi ini berpusat pada mahasiswa. Contoh-contoh diskusi reflektif yaitu membangun konsep, pemahaman konsep, prosedur tertutup, pemecahan masalah, dan inquiry terarah. Yang ketiga yaitu pembelajaran interaktif. Pembelajaran ini menekankan pada diskusi dan sharing antar mahasiswa ya. Diskusi ini bisa diskusi kelas, diskusi kelompok kecil, ataupun diskusi berpasangan 2 orang seperti itu. Yang keempat yaitu pembelajaran empirik. Pembelajaran empirik itu berorientasi pada kegiatan induktif, berpusat pada mahasiswa dan berbasis aktivitas. Refleksi pribadi tentang pengalaman dan formulasi perencanaan menuju penerapan pada konteks yang lain. Yang kelima atau yang terakhir yaitu belajar mandiri. Strategi ini bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Strategi ini bisa dilakukan dengan teman, memberikan kesempatan mahasiswa untuk bertanggung jawab dalam merencanakan dan memacu belajarnya sendiri, dan dapat pula dilaksanakan sebagai rangkaian dari metode lain. Baiklah, saya Nafiatul Istiqomah akan melanjutkan presentasi dari teman atau rekan saya sebelumnya. Nah, saya di sini akan menjelaskan 2 subbab. Yang pertama yaitu tentang prinsip-prinsip strategi pembelajaran dan yang kedua yaitu tentang komponen strategi pembelajaran. Nah, yang pertama prinsip-prinsip strategi pembelajaran. Prinsip strategi pembelajaran di sini berarti bahwa hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan strategi pembelajaran. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya yaitu yang pertama berorientasi pada tujuan. Strategi pembelajaran itu harus memiliki tujuan yang strategi pembelajaran yang dilakukan itu harus sesuai dengan tujuan yang akan nantinya dicapai. Strategi pembelajaran atau aktivitas pendidik dan peserta didik itu diupayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, karena keberhasilan si strategi pembelajaran itu ditentukan dari keberhasilan dari keberhasilan peserta didik mencapai tujuan tersebut. Lalu yang kedua yaitu aktivitas. Maksudnya strategi pembelajaran harus dapat mendorong aktivitas peserta didik. Aktivitas di sini adalah belajar. Belajar sendiri itu tidak hanya
peserta didik harus menghafal semua materinya, tetapi peserta didik di sini dituntut untuk memahami dan juga mengerti dari materi tersebut. Lalu yang ketiga yaitu individualitas. Mengajar itu merupakan usaha untuk mengembangkan potensi dari peserta didik. Nah, meskipun yang diajar oleh guru atau pendidik tersebut lebih dari satu orang, tetapi tugas atau peran dari guru tersebut tetap sama, yaitu mengembangkan potensi dari individu peserta didik tersebut. Lalu yang keempat yaitu integritas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas itu berarti bahwa kesatuan yang utuh. Jadi proses pembelajaran itu tidak hanya mengembangkan dari segi kognitif saja, tetapi juga seluruhnya meliputi aspek afektif dan juga psikomotoriknya. Lalu yang kelima yaitu interaktif. Prinsip ini mengandung makna bahwa mengajar bukan hanya sekedar menyampaikan pengetahuan dari guru kepada peserta didik, tetapi juga sebagai proses mengatur lingkungan yang dapat merangsang peserta didik untuk belajar. Lalu yang keenam yaitu inspiratif. Proses pembelajaran adalah proses yang inspiratif, yaitu yang memungkinkan peserta didik untuk mencoba dan melakukan sesuatu yang baru. Yang ketujuh, menyenangkan. Proses pembelajaran merupakan proses mengembangkan potensi peserta didik seperti yang saya jelaskan tadi. Oleh karena itu, proses pembelajaran itu harus menyenangkan sehingga peserta didik itu tidak merasa takut dan juga terbebas dari tekanan. Lalu yang kedelapan, menantang. Prinsip ini mengandung makna bahwa proses pembelajaran merupakan proses yang menantang bagi peserta didik agar mengasah kemampuan otak atau kemampuan berpikir dari peserta didik lebih maksimal lagi. Lalu yang kesembilan yaitu motivasi, merupakan salah satu aspek yang paling penting untuk proses pembelajaran. Tugas guru di sini yaitu untuk membangkitkan motivasi peserta didik untuk giat belajar. Baiklah, lalu subbab yang kedua yaitu tentang komponen strategi pembelajaran. Sebagai suatu sistem, kegiatan pembelajaran itu memiliki sejumlah komponen. Di antaranya yang pertama, guru atau pendidik ialah seseorang yang bertugas atau berperan dalam kegiatan pembelajaran untuk memberikan atau mentransfer ilmu pengetahuan yang dimilikinya kepada peserta didik. Guru juga berperan dalam mengembangkan potensi individu peserta didik. Untuk memperoleh hasil belajar yang sesuai dengan yang diharapkan, maka guru harus melakukan rekayasa pembelajaran untuk membentuk lingkungan peserta didik yang sesuai dengan yang diharapkan. Lalu yang kedua yaitu peserta didik, yaitu komponen yang melakukan kegiatan belajar untuk mengembangkan potensi yang ia miliki. Komponen ini dapat dimodifikasi oleh guru, maksudnya guru dapat merubah komponen ini atau peserta didik agar menjadi pribadi yang lebih baik. Lalu yang ketiga yaitu tujuan, merupakan komponen yang sangat berpengaruh terhadap komponen yang lain. Bila ada salah satu komponen yang tidak sesuai dengan tujuan, maka pelaksanaan pembelajaran tidak akan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu yang keempat, bahan pelajaran. Bahan pelajaran ini adalah inti dalam proses belajar mengajar yang akan disampaikan. Oleh karena itu, guru harus menguasai bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Ada dua macam penguasaan bahan pelajaran, yaitu yang pertama penguasaan bahan pengajaran pokok dan juga penguasaan bahan pengajaran pelengkap. Lalu yang kelima yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini berarti bahwa kegiatan yang dilakukan dalam proses pendidikan, segala sesuatu yang telah direncanakan dalam proses belajar mengajar. Lalu yang keenam yaitu metode. Metode adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. Dalam kegiatan belajar mengajar, sebaiknya guru tidak terpaku dalam satu metode saja, tetapi guru harus kreatif dan juga inovatif dalam proses pembelajaran agar tidak membosankan. Lalu yang ketujuh yaitu alat. Alat adalah sesuatu yang digunakan dalam rangka untuk mencapai proses tujuan
dalam rangka untuk mencapai tujuan proses pembelajaran, yaitu alat di sini mempunyai beberapa fungsi, diantaranya yaitu alat sebagai perlengkapan, alat sebagai pembantu, dan juga alat sebagai tujuan. Lalu yang kedelapan yaitu sumber pembelajaran, segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai bahan pengajaran. Terdapat banyak sumber pembelajaran di dunia ini, seperti di sekolah, di kota, ataupun di pedesaan, dan lain-lain, tergantung pada kreativitas guru dan juga kebijakan-kebijakan lainnya. Lalu yang ke-9 yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan suatu tindakan untuk menentukan nilai sesuatu dalam dunia pendidikan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Lalu yang ke-9 yaitu situasi atau lingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi strategi pembelajaran Lingkungan sangat mempengaruhi strategi pembelajaran. Lingkungan yang dimaksud adalah situasi, keadaan fisik, dan hubungan antar peserta didik dan juga antar peserta didik dengan orang lain. Setiap komponen tersebut merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap strategi pembelajaran. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.